Kami dari kelompok 3, sebelumnya perkenalkan nama saya Hatta Timufida. Saya Fatir Sikiromada. Saya Selma. Saya Dona Maria Haryanti. Saya Aulia Eva Nurjana. Saya Fitri Nurliza. Sini kami ingin menyampaikan hasil wawancara kami terhadap pedagang UMKM Rujak beserta hasil perhitungannya. Sorry Pak, perkenalkan nama saya Fatir Sikiromada Pak. Iya. Kalau boleh tahu namanya Bapak siapa ya? Mas Said. Mas Syahid. Iya. Langsung ke inti pertanyaannya saja ya. Sebelumnya berapa modal awal jualan rujak yang Bapak? 3 juta. 3 juta. Terus kalau berapa modal hari ini? Hari ini cuma keluarin 1,5 juta. Nah, selanjutnya dari mana Bapak membeli buah-buah? Dari jambu atau Pasar Ramat Jati. berapa sih harga satu porsi rujak yang Bapak jual? 25.000. 25.000. Dalam satu hari kira-kira terjual berapa porsi nih Pak? Kadang 50, kadang 100, kadang lebih dari 100, ya tentu. Maksimalnya 50. Kira-kira Bapak ada upah harian tenaga kerja nggak Pak? Kayak karyawan gitu. Gak ada, punya sendiri. Bapak nyewa atau punya sendiri Pak? Punya sendiri. Untuk harga pembelian plastik nih yang Bapak gunakan ini tuh plastik apa ya? Box. Box ya. Iya. Kira-kira itu Bapak itu beli berpaksnya berapa itu? Yang satu boxnya isi 25. Harganya itu 38.000. 38.000. Isinya 25. Selain menggunakan box, Bapak menggunakan apa lagi? Sekedar plastik, kantong plastik. Nah, kalau itu habis berapa kira-kira? Kantong plastik perkiraan 2 pak. 2 box itu Ya. berapa tuh Pak? Harganya 24.000. 24.000. Iya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Saya Hatta Timufida, mahasiswi dari Universitas Pamulang, ingin mewawancarai Bapak tentang pedagang UMKM. Bapak kan menjual rujak ya. Nah sebelumnya nama Bapak siapa? Jauh. Daru. Oke, berapa modal awal jualan untuk rujak ini? Ya dibikin aja 3 juta lah. 3 juta. Ya sebuahnya. Semuanya. Oke. Terus kalau berapa modal untuk hari ini? Ya bisa 200 bisa. Bisa 200 bisa. Oke. Lalu apa saja varian buah yang dijual Bapak belinya di mana gitu? Di pasar Ciputat sama Cimanggis. Oke. Lalu apa saja varian buah yang Bapak jual? Kayak semangka, pepaya, melon, nanas. Itu buat buah sisir. Iya. Kalau buat rujaknya ya itu bengkoang, timun, jambu, dongdong, ubi, nanas, mangga. Oke. Lalu berapa harga satu per porsi untuk rujak Bapak jual? 20.000. 20.000. Itu isi buahnya apa aja? Ya itu tadi. Oke, tadi di Ya. mix gitu ya? Ya. Oke. Lalu dalam satu hari berapa porsi yang terjual? 10 porsi. 10 porsian. Adakah upah harga tenaga kerja selain Bapak sendiri? Nggak ada. Nggak ada, berarti Bapak sendiri ya? Oke. Terus berapa harga pembelian plastik? Terus atau mika atau tusukan atau kertas nasi gitu Bapak? Ya paling kertas nasi 5.000 sama plastik 7.000. Oke. Terus plastik juga ukurannya berapa? 10 kali 30. 10 kali 30 dengan harga 7.000. Selamat sore Mas, perkenalkan nama saya Aulia Eva Nurjana. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 5. Sebelumnya saya ingin bertanya nama Masnya siapa? Nah, Mas Putra, saya boleh izin mewawancarai perdagangan Mas? Yang pertama, untuk modal awal jualan yang dikeluarkan ini sekitar berapa Mas? Untuk gerobak itu? Kalau untuk modal hariannya seperti pembelian buah per harinya itu berapa? Per porsinya apa?
Enggak, pembelian per harinya kayak sehari beli berapa kilo belinya? Kalau beli itu untuk per hari harian atau tunggu habis dulu? Oh, nggak berasa, habisnya aja sih. Oh, sehabisnya aja. Oh. Terus kalau beli biasanya di mana? Di Keramat Jati. Keramat Jati. Lalu varian yang dijual untuk rujak ada apa saja? Ada 7 macam. Iya. Mau saya sebutin? Boleh. Ada bengkoang, nasihat, mangga, jamur kristal, kaya, dom-dom, jambu air. Kalau untuk harga satu porsi rujak buahnya kisaran berapa? 15.000. Baik. Dalam satu hari biasanya berapa porsi rujak yang terjual? Ya, kurang lebih 100 lebih untuk kopi. Sekitar 100 ya. Lalu ada upah harian tenaga kerja atau ini punya masnya sendiri? Punya sendiri. Baik. Lalu untuk harga pembelian tempatnya seperti mika, plastik atau tusukan itu berapa mas? Per hari atau? Ya, paling per hari kena 80-an. Seperti plastik, mika, kantong. Terima kasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Mariadianti. Di sini saya ingin melakukan perhitungan analisis pendapatan usaha rujak buah yang ada di Departemen Finance. Pertama-tama itu ada variabel biaya. Variabel biaya itu ada dari penerimaan. Jadi satu usaha itu dia menerima 100 porsi rujak campur dan 25 porsi jambu kristal dan 25 porsi jambu air setiap harinya. Bisa kurang atau bisa lebih, tapi yang kita dapatkan adalah sekian. Kemudian 100 porsi itu kita kalikan dengan harga jual yaitu 25.000 dan 25 porsi kita kalikan dengan harga jual 10.000. 25 porsi lagi kita kalikan dengan harga jual 15.000. Kemudian di sini 100 dikali 25 itu ada 2.500.000, kemudian 25.000 dikali 10.000 itu ada 250.000 dan 25 dikali 15 itu ada 375. Total ini akan kita kalikan dengan hari dia jualan, di mana dia berjualan itu 7 hari selama seminggu. Jadi 3.125.000 dikali 7 itu hasilnya 21.875.000. Kemudian kita hitung lagi biaya variabelnya yang terdiri dari biaya produksi, biaya risiko, dan biaya pemasaran produk. Biaya produksinya itu 50% dikali hasil tadi 21.875 juta. Hasilnya itu adalah 10.937.500. Kemudian biaya risikonya itu ada 10% dikali hasil tadi 10.937.000. Hasilnya 1.093.750. Dan biaya kemasan produk itu ada 5% dari 1.093.750. Hasilnya itu adalah 54.687. Yang kita hitung profitnya itu dari total penerimaan dan total biaya. Total penerimaan itu adalah 21.875.000 dikurang 12.093.937. Hasilnya itu 9.781.63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rincian kerugian industri kooperatif. Mungkin kalian bisa bertanya, kenapa ada angka 5 juta dan 250.000? Di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa terjadi ada angka 5 juta dan 250.000 dari 30% dikali 100, 100-nya itu dari 100 porsi rujak dalam perharinya. 25.000 itu adalah harga upah unitnya. Nah, dikali 3 ini hari dalam seminggu. Nah, selanjutnya 20% dikali 25 dikali 10.000 dikali 7, 25-nya itu dari terjualnya jambu kristal dalam perharinya. 10.000 ini dari harga satu produknya, dan dikali itu dalam perharinya yang sekitar 525. 30% dikali 25 dikali 15.000 dikali 7 itu yang hasilnya 387.500.
dijumlah di situ ditambah hasilnya jadi 6.562.500. Total ditaruh 9 juta ini dari hasil perhitungan kita sebelumnya. Terus hasil ini kita taruh 11 ini terus dikurangi. Oh, ini teman-teman yang sebelumnya sudah kita sebelumnya kita sudah hitung. Terus ini dijumlah dari 6.562.500 dikurang 1.093.500 hasilnya 5.568.800. Dari situ dikurang 9.741 dikurang 63 dikurang 5.468.400 yang profitnya Profitnya 4.312.263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly juga. Saya melakukan perhitungan analisis pendapatan usaha rujak 2 yang pada toko 2 yang berada di depan polsek. Jadi pada biaya penerimaannya itu 10 porsi rujak campur, 5 semangka potong, 4 melon potong, 5 nanas potong. Jadi rinciannya itu 10 dikali harga dari porsi rujak campur ini. 10 kali 20.000, 5 dikali 6.000, 4 dikali 5.000, 5 dikali 5.000. Jadi semua totalnya itu hasilnya 275.000 dikali 5 hari. Jadi hasilnya itu 1.375.000. Nah, selanjutnya itu ada biaya variabel. Yang pertama itu biaya produksi, biaya resiko, dan biaya pemasang produk. Jadi 50% dikali 1.375.000. Ini dari total penerimaannya 1 juta ini. Jadi hasilnya kan 687.500. Setelah itu biaya resikonya 10% dikali 687.500. Totalnya itu 68.750. Jadi langsung ke bawah yang biaya kemasan produk 5% dikali 68.750. Jadi totalnya hasilnya 3.437.000. Jadi yang ketiganya itu biaya tetap. Biaya tetap itu harian sama biaya sewa. Karena dia ini produksi sendiri, jadi bukan punya orang lain. Jadi ininya 0, hasilnya 0. Selanjutnya itu ada biaya penyusutan peralatan 1% dikali 350.000. Jadi hasilnya 3.500. Semua ini ditambah. Jadi totalnya 763.187. Yang terakhir itu profit. Profit itu di profit total penerimaan dikurang total biaya. Total penerimaan sama total biaya. Jadi semua total itu dikurang, jadinya hasilnya 611.813. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian kerugian dari pedagang rujak depan polsek. Nah, 10 porsi rujak campur dengan rincian 15% dikali 10 dikali 20.000. 20.000-nya ini dari harga 1 porsi rujak campur dikali 5 karena dia berjualan selama 5 hari dalam 1 minggu dengan total 150.000. Terus 5 semangka potong dengan rincian 15% dikali 5 dikali 6.000 dikali 5 dengan total 22.500. Lalu 4 melon potong dengan rincian 15% dikali 4 dikali 5.000 dikali 5 dengan total 15.000. Lalu yang terakhir ada 5 nanas potong dengan rincian 15% dikali 5 dikali 5.000 dikali 5 dengan total 18.750. Nah, totalnya itu ditotalnya semua, jadi totalnya 206.250. Terus menghitung profit dari 611.813 dikurang
dikurang 206, 250 dikurang 76.000 itu dari perhitungan sebelumnya. Lalu 206, 250 dikurang 76.000 itu hasilnya 131.250. Nah, jadi 611.13 dikurang 131.250 dengan profit 480.563. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar ingin menjelaskan perhitungan analisis pendapatan usaha rujak 2 pada toko ketiga yang berada di dekat daerah Tiktok. 3. Di sini perhitungannya ada 100 porsi rujak campur yang seharga 15.000 dan 25 porsi rujak bubuk dengan harga 7.000. Rinciannya ada 100 porsi dikali harganya yaitu 15.000 dan 25 porsi rujak bubuk 25 porsi dikali 7.000 dengan harga rujak bubuknya. Untuk totalnya 100 porsi dikali harga 15 dikali harga rujak campur 15.000, totalnya 1.500.000. Untuk 25 porsi rujak bubuknya dikali 7.000 dengan total 175.000. Lalu di total dengan hasil 1.175.000 dikali dengan 6 hari karena penjualnya menjual rujak buah ini selama 6 hari, selama seminggu 6 hari. Lalu di total 1.500.000 ditambah 175.000 yaitu 1.175.000 dikali dengan 6 hari. 6 hari ini dari mereka penjual buah ini berjualan selama 6 hari selama seminggu. 1.175.000 ini dikali 6 hari totalnya 10.050.000. Lanjut untuk nomor 2 kita menganalisis biaya variabel, yaitu ada biaya produksi, biaya resiko, sama biaya pemasaran produk. Biaya produksi itu ada 50% dikali dengan total penerimaan yaitu 10.050.000 dikalikan hasilnya segini 5.025.000. Lalu untuk biaya resikonya ada 10% dikali dengan biaya produksi yaitu kan 5.025.000 dengan hasil 502.500 rupiah. Lalu untuk biaya pemasaran produknya ada 5% dikali dengan biaya resiko ada 502.500, 5% dikali 502.500 hasilnya 25.120 rupiah. Bahannya 0 karena tidak mempunyai karyawan karena usaha itu milik sendiri. Lalu untuk biaya sewanya juga 0 karena sewanya itu punya sendiri. Terus untuk biaya penyusutan peralatannya ada 1% dikali 500.000 hasilnya 5.000 rupiah. Lalu untuk total biayanya dijumlah dari biaya produksi, biaya risiko, biaya produk dan biaya penyusutannya dijumlah hasilnya 5.557.622 perak. Lalu langkah keempatnya ada profit, yaitu total penerimaan pada 10.050.000 rupiah dikurang dengan total biaya. Total biayanya tadi ada 5.557.625 perak, yaitu hasilnya 4.492.375 perak. Saya akan menjelaskan rincian kerugian untuk pedagang rujak di dekat store. Yang pertama ada 100 porsi rujak campur dengan rincian 25% dikali 100 dikali 15.000. Ini harga 1 porsi rujak campur, lalu dikalikan 6 karena pedagang tersebut berjualan selama 6 hari dalam 1 minggu. Lalu totalnya adalah 2.250.000. Yang kedua ada 25 porsi rujak bobok dengan rincian 25% dikali 25 dikali 7.000. Ini harga 1 porsi rujak bobok dikalikan 6, lalu hasilnya ada 262.500. Selanjutnya total 2 rujak ini ditambah dan hasilnya adalah 2.512.500. Selanjutnya untuk menghitung profit ada 10.050.000 dikurang 2.512.500 dari total sini dikurangi 502.500 ini dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya 10.050.000 dikurang 2.010.000 hasilnya adalah 8.490.000.
dari perhitungan pendapatan masing-masing usaha rujak buah, kami menyimpulkan usaha rujak buah Safril yang berada di dekat Unpam Victor menjadi usaha yang paling layak di antara usaha rujak buah yang lain, karena profitnya mencapai 8.490.000.